Ketika dunia tersesat dalam sensor yang rapuh dan layar raksasa, Rusia telah mengeksekusi sebuah langkah utama dalam diam. Untuk tahun 2026, para pewaris ketangguhan Soviet kembali dengan serangan mekanis yang brutal, kendaraan yang dirancang untuk bertahan hidup di suhu dingin, ekstrim, dan jalanan yang menghancurkan SUV modern manapun. Tanpa hiasan yang tidak berguna, 13 mesin ini memprioritaskan keabadian teknis di atas pemasaran digital. Perhatikan nomor 1, sebuah sedan yang menantang harga dan logika global. Mari kita mulai. Posisi 13, UAZ Hunter 2, 2026. Kita mulai daftar ini di posisi nomor 13 dengan UAZ Hunter 2026, sebuah kendaraan, segala medan militer legendaris yang telah bertahan selama beberapa dekade dalam layanan ekstrem. Mesin diesel 2.3 liter menghasilkan 150 tenaga kuda dengan torsi masif sejak putaran rendah. Sistem penggerak 4x4 bersifat permanen tanpa tombol elektronik yang rumit. Sasis tangga memiliki konstruksi yang praktis tidak bisa dihancurkan, menahan perlakuan kasar yang parah. Suspensi dependen di depan dan belakang memberikan artikulasi ekstrem di medan yang mustahil. Jarak ke tanah sangat luas yang memungkinkan pengarungan dalam di sungai dan aliran air. Interiornya dasar dan fungsional tanpa kemewahan yang tidak perlu yang bisa rusak. Harganya berkisar antara 16 hingga 22 ribu dolar, tergantung pada pasar. Hunter adalah kendaraan militer dan sipil yang bertahan dalam kondisi ekstrim di Arktik, gurun, lumpur dalam, dan salju tebal di mana kendaraan lain segera terjebak. Kesederhanaan mekanis memungkinkan perbaikan di bengkel manapun tanpa memerlukan elektronik rumit yang mahal atau komputer diagnostik khusus. Ini adalah kendaraan segala medan yang Anda beli ketika Anda perlu melintasi Siberia tanpa khawatir tentang sensor yang halus atau layar sentuh yang membeku karena dinginnya kutub yang ekstrim. Posisi 12, Lada Granta 2026. Lada Granta 2026 adalah sebuah sedan kompak yang sangat ekonomis yang dirancang untuk mobilitas massal yang terjangkau. Mesin 1.6 liter menghasilkan 90 tenaga kuda yang cukup untuk penggunaan perkotaan sehari-hari. Transmisi manual 5 percepatan adalah standar dengan transmisi otomatis tersedia bagi mereka yang lebih menyukai kenyamanan. Konsumsi bahan bakar sangat efisien, melampaui 15 km per liter dalam siklus campuran. Interiornya ditingkatkan dengan material berkualitas tinggi, menghilangkan plastik yang sangat murah. Teknologinya dasar, namun fungsional tanpa komplikasi yang tidak perlu. Harganya berkisar antara 9 hingga 13 ribu dolar, menjadikannya salah satu sedan termurah di pasar global. Granta adalah sedan termurah di pasar Rusia, dengan biaya perawatan rendah dan suku cadang ekonomis yang tersedia di mana-mana. Daya tahannya terbukti dengan unit yang melampaui 300.000 kilometer dalam layanan transportasi umum seperti taksi dan armada komersial yang beroperasi setiap hari. Keandalan ekstrem berasal dari kesederhanaan mekanis tanpa sistem kompleks yang dapat gagal sebelum waktunya, sehingga memerlukan perbaikan mahal dan diagnostik yang rumit. Granta menggunakan platform yang dikembangkan secara khusus untuk pasar negara berkembang, di mana kondisi jalan sangat bervariasi dan perawatan harus dapat diakses di bengkel dasar tanpa peralatan khusus yang mahal. Mesin 1.6 liter memiliki desain sederhana dengan 8 katup, bukan 16 katup yang kompleks, sehingga mengurangi titik kegagalan potensial dan menyederhanakan penyetelan katup yang dapat dilakukan secara manual tanpa komputer diagnostik khusus yang mahal. Transmisi manual 5 percepatan menggunakan sinkronisator perunggu yang kuat, bukan sinkronisator karbon modern yang rapuh yang gagal sebelum waktunya di bawah penggunaan berat yang konstan. Sasisnya memiliki perlindungan anti korosi yang ditingkatkan melalui galvanisasi lengkap dan lapisan khusus yang tahan terhadap garam jalanan musim dingin dan kelembapan tropis ekstrim yang menghancurkan kendaraan konvensional sebelum waktunya. Lada menyertakan suspensi dengan langkah panjang yang menyerap lubang dalam tanpa menyalurkan benturan keras ke kabin, melindungi penumpang dan muatan yang diangkut. Suku cadangnya distandarisasi dengan berbagi komponen dengan berbagai model Lada, mengurangi biaya inventaris bagi bengkel dan pemilik, serta memungkinkan perbaikan ekonomis yang cepat tanpa menunggu impor yang mahal. Posisi 11, Lada Vesta 2026.
Lada Vesta 2026 adalah sebuah sedan menengah yang mengejutkan karena desain modernnya yang menarik sebanding dengan kendaraan Eropa. Mesin 1.8 liter menghasilkan 122 tenaga kuda dengan respons yang memadai. Transmisi tersedia dalam pilihan manual, otomatis, atau CVT sesuai preferensi. Desain eksteriornya modern dan diperbarui dengan garis-garis Eropa yang elegan. Interiornya luas dengan material yang ditingkatkan secara signifikan. Teknologi multimedia mencakup layar sentuh dengan konektivitas. Sistem Lada Safety memberikan keamanan dasar. Harganya berkisar antara 14 hingga 19 ribu dolar, sehingga sangat kompetitif. Vesta adalah sedan kejutan dengan desain menarik Eropa yang dikombinasikan dengan teknik kuat Rusia yang dikembangkan dalam kolaborasi dengan Renault, memberikan teknologi barat dan keandalan timur yang terbukti. Ini adalah pesaing langsung bagi sedan Tiongkok dan Korea di pasar negara berkembang, di mana harga dan daya tahan lebih penting daripada kemewahan dekoratif yang tidak perlu yang menambah bobot dan kompleksitas tanpa nilai fungsional nyata. Kolaborasi dengan Renault memberikan Vesta akses ke teknologi barat modern, termasuk sistem manajemen mesin canggih yang mengoptimalkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi, memenuhi regulasi Eropa yang ketat, tanpa mengorbankan keandalan yang terbukti selama puluhan tahun dalam berbagai kondisi parah. Desain eksterior dikembangkan oleh studio Italia Magna Steyr, memberikan estetika Eropa yang canggih, yang menarik pembeli muda profesional perkotaan, yang sebelumnya mengabaikan kendaraan Rusia karena penampilan kuno yang usang dan kurang menarik. Interiornya menggunakan material soft touch di area yang sering disentuh seperti sandaran tangan, setir, dan tuas transmisi, meningkatkan persepsi kualitas secara drastis dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang menggunakan plastik keras murah yang tidak nyaman disentuh. Suspensinya dikalibrasi secara khusus untuk jalanan Rusia yang terkenal buruk dengan lubang dalam dan permukaan yang tidak rata, sambil tetap menjaga kenyamanan yang dapat diterima di jalan tol halus modern yang ditemukan di kota-kota besar yang maju. Lada menyertakan garansi yang diperpanjang selama 3 tahun atau 100.000 km, menunjukkan kepercayaan pada peningkatan kualitas konstruksi yang diterapkan selama pengembangan bersama dengan mitra barat yang berpengalaman di pasar kompetitif yang menuntut. Posisi 10. Gatsobel 2026. Gatsobel 2026 adalah sebuah van komersial ringan yang dirancang khusus untuk pekerjaan berat komersial sehari-hari. Mesin diesel 2.8 liter menghasilkan 120 tenaga kuda dengan torsi yang melimpah. Kapasitas muatannya adalah 1000 kg penuh. Penggerak roda belakang adalah standar dengan penggerak roda depan tersedia untuk iklim yang parah. Sasisnya diperkuat untuk menahan beban berat secara terus-menerus. Suspensinya kokoh, tahan terhadap perlakuan kasar komersial. Interiornya fungsional dan dasar tanpa gangguan. Harganya berkisar antara 18 hingga 24 ribu dolar yang dibenarkan. Sobel adalah kendaraan komersial yang sempurna untuk bisnis kecil yang membutuhkan daya tahan ekstrem, mencapai 500.000 km dalam armada pekerjaan berat komersial. Perawatannya rendah dengan mekanik yang sederhana dan suku cadang ekonomis yang tersedia di Rusia, Amerika Latin, dan Afrika, di mana kendaraan komersial ini sangat populer karena keandalan dan biaya operasional total yang rendah selama puluhan tahun, layanan tanpa henti. Mesin diesel 2.8 liter dari Sobel menggunakan injeksi tidak langsung, bukan injeksi langsung common rail modern, sehingga mengurangi kompleksitas secara drastis dan memungkinkan pengoperasian dengan bahan bakar diesel dengan kualitas bervariasi yang ditemukan di daerah terpencil, di mana pemurnian tidak memenuhi standar barat yang ketat tanpa merusak sistem injeksi yang mahal. Desain prakamar memungkinkan pembakaran yang lebih toleran terhadap kotoran bahan bakar dan kontaminasi air yang akan langsung menghancurkan mesin injeksi langsung tekanan tinggi modern, menyebabkan kegagalan katastrofik yang mahal. Transmisi manual 5 percepatan memiliki rasio yang berjarak untuk pekerjaan berat dengan gigi pertama yang sangat pendek, memungkinkan start dengan muatan maksimum pada tanjakan curam tanpa memerlukan tenaga berlebih dari mesin kecil yang efisien.
Sasis menggunakan balok baja penampang C yang diperkuat pada titik-titik pemasangan suspensi dan badan kendaraan, menahan torsi ekstrim selama pengoperasian di jalan yang tidak rata dengan beban asimetris yang akan mengubah bentuk sasis konvensional ringan secara permanen. GAZ menyertakan titik-titik pengangkatan yang diperkuat di area muatan, memungkinkan pemasangan rak, pendingin, atau peralatan khusus sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap bisnis komersial tanpa memerlukan modifikasi struktural yang mahal dan rumit. Posisi 9, Lada Largus 2026. Lada Largus 2026 adalah sebuah wagon keluarga serbaguna yang didasarkan pada platform Renault yang teruji secara global. Mesin 1.6 liter menghasilkan 90 tenaga kuda yang memadai. Transmisi tersedia dalam pilihan manual atau otomatis. Konfigurasi 7 kursi bersifat serbaguna dengan berbagai kombinasi. Ruang kargo sangat luas, melampaui sedan kompak secara drastis. Interiornya fungsional tanpa pretensi. Teknologinya dasar namun lengkap. Harganya berkisar antara 13 hingga 18 ribu dolar sehingga dapat diakses. Largus didasarkan pada Dacia Logan MCV yang menggunakan platform Renault teruji dengan keandalan dan daya tahan yang terbukti pada jutaan unit yang beroperasi secara global. Ini adalah wagon kerja dan keluarga dengan kapasitas muatan yang lebih tinggi daripada sedan kompak konvensional, sementara tetap menjaga harga yang terjangkau dan biaya perawatan yang rendah. Menjadi pilihan cerdas bagi keluarga besar dan bisnis kecil yang membutuhkan ruang tanpa menghabiskan banyak uang untuk SUV modern yang mahal. Platform Largus sama dengan yang digunakan pada Dacia Logan MCV dan Renault Logan MCV yang terjual dalam jutaan unit secara global selama hampir 2 dekade, menunjukkan daya tahan ekstrim dalam berbagai kondisi, mulai dari panas gurun Afrika hingga dingin Siberia yang ekstrim, serta kelembapan tropis Amerika Latin tanpa masalah signifikan yang terdokumentasi secara konsisten. Desain suspensi memiliki geometri yang dioptimalkan untuk beban berat pada poros belakang, menjaga stabilitas arah, bahkan dengan beban 500 kg di area belakang, situasi di mana sedan konvensional kehilangan stabilitas secara berbahaya dan menjadi sulit dikendalikan dalam manuver penghindaran darurat. Kursi baris kedua dan ketiga dapat dilepas sepenuhnya secara individual yang memungkinkan konfigurasi fleksibel. 7 penumpang, 5 penumpang dengan muatan sedang, atau 2 penumpang dengan ruang kargo yang dimaksimalkan melampaui 2 meter kubik volume berguna untuk mengangkut bahan bangunan, barang dagangan komersial, atau bagasi perjalanan jauh. Lada menyertakan suspensi belakang yang diperkuat dengan pegas koil berdiameter lebih besar dan peredam kejut dengan langkah panjang yang menyerap beban berat tanpa menekan suspensi sepenuhnya, menghindari benturan pada pembatas logam yang akan merusak sasis sebelum waktunya. Atap yang tinggi memungkinkan pengangkutan benda-benda besar secara vertikal tanpa memerlukan rak bagasi eksternal yang meningkatkan konsumsi bahan bakar karena hambatan aerodinamis. Posisi 8. UAZ Profi 2026. UAZ Profi 2026 adalah sebuah pickup komersial yang dirancang untuk pekerjaan ekstrim dalam kondisi parah yang mustahil. Mesin diesel 2.3 liter menghasilkan 150 tenaga kuda dengan torsi masif. Sistem penggerak 4x4 bersifat mekanis yang kokoh. Sasis tangga memiliki konstruksi truk asli yang tidak bisa dihancurkan. Kapasitas muatannya adalah 1 ton penuh. Kapasitas dereknya adalah 2.000 kg. Interiornya dasar dan fungsional tanpa kemewahan. Harganya berkisar antara 20 hingga 28 ribu dolar. Profi adalah pick-up untuk pekerjaan ekstrim di bidang konstruksi berat, pertanian keras, pertambangan berat, dan peternakan terpencil, di mana kesederhanaan mekanis dan daya tahan yang terbukti dalam kondisi parah sangatlah kritis. Perawatannya rendah dengan mekanik yang dapat diperbaiki di bengkel manapun tanpa memerlukan teknologi rumit yang mahal, komputer diagnostik khusus, atau teknisi bersertifikat eksklusif, menjadikannya kendaraan yang sempurna untuk daerah terpencil tanpa infrastruktur modern yang maju. Posisi 7. Lada Niva Travel 2026.
Lada Niva Travel 2026 adalah sebuah SUV kompak yang mewakili saudara yang lebih urban dan beradab dari Niva klasik yang legendaris. Mesin 1.8 liter menghasilkan 120 tenaga kuda dengan respons yang ditingkatkan. Sistem penggerak 4x4 tidak se-ekstrem versi klasik, namun cukup untuk jalan pedesaan dan jalan yang tidak beraspal. Desainnya diperbarui dengan bagian depan modern yang mutakhir. Interiornya ditingkatkan dengan material berkualitas tinggi. Teknologinya dasar namun fungsional. Harganya berkisar antara 16 hingga 20 ribu dolar sehingga dapat diakses. Travel adalah versi sipil perkotaan dari Niva yang mempertahankan DNA pekerja yang khas, menunjukkan bahwa kesederhanaan juga laku keras. Traksi mekanisnya sederhana dan berfungsi sempurna tanpa elektronik kompleks yang gagal dalam kondisi buruk. Ini adalah SUV yang jujur untuk penggunaan sehari-hari, untuk bekerja setiap hari, dan untuk bertahan selama puluhan tahun dengan perawatan murah yang dapat diakses di bengkel mekanik manapun tanpa memerlukan spesialisasi yang mahal. Kita sampai pada pertengahan daftar 13 mobil Rusia tahun 2026 yang tidak disangka oleh siapapun dan yang akan mengguncang pasar global sepenuhnya. 6 berikutnya mencakup legenda mutlak yang diakui di seluruh dunia. Kendaraan segala medan yang tidak bisa dihancurkan, yang menciptakan segmen ini, SUV ekstrim untuk kondisi mustahil, sebuah sedan kejutan yang tidak terduga, dan kemewahan tak terduga yang bersaing dengan kendaraan premium Eropa. Anda akan menemukan dengan tepat mengapa mobil-mobil Rusia ini membantah semua keyakinan yang ada tentang industri otomotif dengan ketangguhan ekstrim, kesederhanaan mekanis, harga terjangkau, dan teknologi fungsional tanpa komplikasi elektronik yang tidak perlu. Posisi 6, Lada Niva Legend 2026. Kami memulai bab kedua dengan Lada Niva Legend 2026. SUV legendaris yang dianggap sebagai kendaraan segala medan kompak pertama di dunia yang ditemukan pada tahun 70-an. Mesin aspirasi alami 1.8 liter menghasilkan 90 tenaga kuda dan 140 Nm torsi yang memadai. Sistem penggerak 4x4 bersifat permanen tanpa perlu mengaktifkan apapun secara manual. Pengunci diferensial tengah bersifat mekanis yang memberikan kemampuan ekstrim. Mekaniknya murni dan kuno tanpa elektronik yang rumit. Sasis tangga memiliki konstruksi legendaris yang tidak bisa dihancurkan. Suspensinya independen yang memberikan kenyamanan relatif. Harganya berkisar antara 12 hingga 16 ribu dolar, mempermalukan persaingan. Niva adalah legenda hidup dari Uni Soviet yang dirancang khusus untuk bertahan dalam kondisi ekstrim. Dingin kutub minus 40 derajat, perang yang menghancurkan, lumpur dalam yang tidak bisa ditembus, dan perlakuan kasar harian yang konstan dan parah. Di Chili, Argentina, dan Afrika, Niva digunakan dalam layanan publik untuk mendaki bukit terjal, menuruni jalan setapak yang berbahaya, membawa beban berlebih, beroperasi siang dan malam di bawah hujan deras, salju tebal, atau tanah berdebu tanpa pernah mogok. Harganya mempermalukan SUV modern yang memamerkan teknologi yang tidak perlu, tetapi tidak tahan, bahkan terhadap satu lubang dalam tanpa merusak sensor halus yang mahal. Ini adalah kendaraan segala medan yang Anda beli ketika Anda membutuhkan sesuatu yang berfungsi selama beberapa dekade tanpa kekhawatiran. Posisi 5, UAZ Patriot 2026. UAZ Patriot 2026 adalah sebuah SUV tangguh segala medan yang memprioritaskan kemampuan nyata di atas kenyamanan dekoratif yang dangkal. Mesin aspirasi alami 2.7 liter menghasilkan 150 tenaga kuda dengan torsi masif yang tersedia. Sistem penggerak 4x4 adalah nyata dengan kotak reduksi mekanis. Sistem ini sepenuhnya mekanis tanpa tombol elektronik yang gagal. Suspensi dependen di depan dan belakang memberikan artikulasi ekstrim. Sasisnya diperkuat untuk penggunaan militer dan sipil secara bersamaan. Interiornya dasar dan fungsional tanpa kemewahan yang tidak perlu. Harganya berkisar antara 18 hingga 24 ribu dolar yang terasa konyol. Patriot tidak pamer di jejaring sosial dan bukan mainan pusat perbelanjaan yang dekoratif. Misinya jelas,
melewati tempat di mana kendaraan lain menyerah begitu saja dalam upaya tersebut dengan kegagalan yang katastrofik. Mesinnya praktis tidak bisa dihancurkan, hanya membutuhkan bensin untuk berfungsi di jalanan terburuk yang bisa dibayangkan. Mekaniknya terbuat dari logam murni, kekuatan kasar, dengan pengoperasian sederhana tanpa komplikasi. Elektronik tidak menyelamatkan Anda di medan ekstrem, tetapi mekanik yang kuat iya. Ini sempurna untuk petani, penambang, peternak, dan siapa saja yang membutuhkan penggerak 4x4 yang nyata. Nilainya konyol dibandingkan dengan SUV yang harganya 3 kali lipat, tetapi tidak bisa masuk ke jalan berbatu tanpa segera meledakkan sensor elektronik halus yang mahal. Suspensi Dependent Patriot menggunakan poros kaku di depan dengan pegas coil dan batang panhard yang memberikan artikulasi ekstrim yang lebih unggul daripada suspensi independen konvensional, memungkinkan ban tetap bersentuhan dengan tanah pada rintangan besar yang akan mengangkat roda kendaraan dengan suspensi independen sepenuhnya, membuat mereka tanpa traksi yang berguna. Poros belakang juga kaku dengan pegas coil berkapasitas tinggi yang menahan beban 500 kg di area muatan tanpa mengorbankan geometri suspensi atau menyebabkan penurunan berlebih yang akan mengurangi jarak bebas ke tanah secara berbahaya di medan yang tidak rata. Kotak transfer memiliki reduksi dengan rasio 2.5 banding 1 yang memungkinkan kecepatan sangat rendah dengan torsi tinggi pada roda untuk mengatasi rintangan vertikal besar seperti batu, batang pohon, atau tangga tanpa memerlukan dorongan berbahaya yang dapat menyebabkan hilangnya kendali atau kerusakan komponen suspensi bawah. UAZ menyertakan diferensial dengan penutup baja cetak tebal, bukan aluminium tuang yang rapuh, sehingga tahan terhadap benturan batu besar tanpa retak secara katastrofik, seperti diferensial aluminium pada SUV modern yang dirancang khusus untuk penggunaan di aspal. Sasisnya memiliki pelindung baja pada mesin, transmisi, kotak transfer, dan tangki bahan bakar yang memungkinkan penggunaan off-road ekstrim profesional tanpa khawatir akan kerusakan komponen vital yang mahal. Posisi 4. Aurus Senat 2026. Aurus Senat 2026 adalah sebuah sedan mewah presidensial yang membuktikan bahwa Rusia dapat membuat kemewahan asli yang sebanding dengan kendaraan Eropa. Mesin 8 silinder V biturbo 4.4 liter menghasilkan 600 tenaga kuda yang dikembangkan dalam kolaborasi dengan Porsche Jerman. Sistem penggerak semua roda bersifat permanen yang memberikan traksi konstan. Interiornya mewah dan dikerjakan secara artisanal dengan kulit asli kelas tertinggi. Kayu birch Rusia adalah asli yang dipilih secara individual. Teknologinya canggih tanpa menjadi rumit secara tidak perlu. Sasisnya diperkuat untuk menahan lapis baja dan modifikasi khusus. Harganya berkisar antara 250 hingga 350 ribu dolar yang dibenarkan. Senat adalah pesaing langsung dari Rolls-Royce Phantom dan Bentley Flying Spur. Digunakan oleh para presiden, kepala negara, dan elit Rusia yang tidak menerima kegagalan. Ini adalah kemewahan nyata yang asli dengan ketangguhan dan daya tahan yang lebih unggul dari kendaraan Eropa dalam banyak aspek kritis. Ini adalah potongan diplomatik di atas roda yang dibangun dengan manufaktur eksklusif. Kehadirannya lebih menakutkan daripada mengesankan, menjadi kendaraan otoritas absolut yang tak tertandingi. Mesin 8 silinder V biturbo dari Senat menggunakan blok aluminium dengan silinder berlapis besi tuang yang memberikan daya tahan ekstrem sementara mengurangi bobot total secara signifikan dibandingkan dengan blok besi tradisional yang berat. Turbocharger memiliki geometri variabel yang menyesuaikan bila sesuai kecepatan mesin, menghilangkan jeda turbo sepenuhnya, dan memberikan respons instan dari putaran rendah hingga putaran maksimum tinggi tanpa mengorbankan performa. Transmisi otomatis 9 percepatan dikembangkan secara khusus untuk menangani torsi masif dari mesin 8 silinder V biturbo dengan menggunakan kopling basah multi-cakram, bukan konverter torsi konvensional, sehingga meningkatkan efisiensi dan respons secara drastis. Sistem suspensi udara adaptif menyesuaikan ketinggian dan kekakuan secara otomatis, sesuai dengan kecepatan dan kondisi jalan yang terdeteksi, memberikan kenyamanan tertinggi di jalan tol dan stabilitas sport di tikungan tajam yang cepat. Aurus menyertakan isolasi akustik ekstrim dengan beberapa lapisan material penyerap suara di lantai, atap, pintu, dan dinding api
menciptakan kabin sunyi yang sebanding dengan perpustakaan, memungkinkan percakapan berbisik, terdengar jelas tanpa perlu menaikkan suara secara menjengkelkan. Sistem pencahayaan LED adaptif memiliki proyektor yang berputar mengikuti arah setir, menyinari tikungan sebelum masuk, sehingga meningkatkan visibilitas malam hari secara drastis dan mengurangi kecelakaan. Posisi 3, Aurus Commandant 2026. Aurus Commandant 2026 adalah sebuah SUV mewah ekstrem yang bersaing langsung dengan raksasa Eropa paling bergengsi. Mesin 8 silinder V biturbo 4 liter menghasilkan 600 tenaga kuda yang dikembangkan dalam kolaborasi dengan Porsche. Sistem penggerak semua roda bersifat permanen dan kokoh. Interiornya memiliki kulit artisanal kelas tertinggi yang dipilih. Kursi belakang bertipe kapten yang dapat direbahkan dengan fitur pijat. Kayu abedul Rusia asli memiliki serat yang dipilih secara individual. Dashboardnya modern dan senyap, layak untuk para presiden. Sasisnya diperkuat untuk menahan lapis baja dan berat tambahan. Harganya berkisar antara 280 hingga 350 ribu dolar. Commandant adalah pesaing Rolls-Royce Cullinan dan Bentley Bentayga, digunakan oleh elit Rusia, presiden dan kepala negara yang tidak menerima kendaraan gagal, bahkan untuk 1 detik kritis. Ini adalah tank literal yang mengenakan setelan elegan. Ini adalah kemewahan sejati yang asli dengan kulit buatan tangan. Kursi kapten yang dapat direbahkan, kayu Rusia pilihan, dan dashboard senyap presidensial. Ini adalah potongan diplomatik di atas roda yang mampu menahan apa yang bahkan tidak dianggap mungkin oleh sebuah Bentayga atau Cullinan. Ketangguhan dan daya tahannya berada pada tingkat Eropa yang paling bergengsi, dan dalam beberapa kasus kritis melampaui mereka secara drastis, menunjukkan kemampuan industri Rusia. Commandant menggunakan platform yang sama dengan Senat yang diperpanjang dan diperkuat untuk mengakomodasi konfigurasi SUV dengan pusat gravitasi yang lebih tinggi, sehingga memerlukan kekakuan torsi tambahan guna menghindari kelenturan berlebih yang akan menyebabkan bunyi derit yang mengganggu serta keausan dini pada komponen bodi dan kaca. Sistem penggerak semua roda permanen mendistribusikan torsi secara cerdas antara poros depan dan belakang melalui kopling multicakram yang dikendalikan secara elektronik, memvariasikan distribusi dari 100% depan hingga 50-50 sesuai dengan kondisi traksi yang dideteksi oleh sensor kecepatan roda yang memantau selip secara konstan. Suspensi udara memiliki mode off-road yang menaikkan kendaraan secara drastis, meningkatkan jarak bebas ke tanah untuk mengatasi rintangan besar yang akan merusak bodi rendah SUV mewah konvensional Eropa yang dirancang khusus untuk aspal perkotaan yang halus tanpa pernah mempertimbangkan penggunaan pedesaan yang parah. Aurus menyertakan kursi belakang dengan fungsi pijat berbagai program, pemanas, ventilasi, dan pengaturan elektrik ke 18 arah yang memungkinkan penumpang menemukan posisi sempurna selama perjalanan jauh berjam-jam tanpa kelelahan fisik. Sistem hiburan belakang memiliki layar definisi tinggi yang dipasang pada sandaran kursi depan dengan konektivitas nirkabel, memungkinkan penumpang menikmati konten multimedia pribadi tanpa kabel yang mengganggu dan tidak estetis yang memenuhi ruang interior. Posisi 2, Lada Vesta Cross 2026. Lada Vesta Cross 2026 adalah sebuah sedan crossover tinggi yang menggabungkan karakteristik sedan dengan kemampuan segala medan ringan. Mesin 1.8 liter menghasilkan 122 tenaga kuda yang memadai. Transmisi otomatis menjadi standar dan dapat diandalkan. Penggerak roda depan adalah standar yang cukup bagi mayoritas pengguna. Jarak ke tanah ditingkatkan untuk memberikan jarak bebas tambahan. Pelindung bagian bawah menjaga komponen-komponen vital. Desainnya kokoh, berjiwa petualang dan menarik. Interiornya luas dengan material berkualitas yang ditingkatkan. Teknologi multimedia sudah lengkap. Harganya berkisar antara 16 hingga 21 ribu dolar. Vesta Cross adalah sedan dengan kemampuan segala medan ringan untuk jalan tanah, daerah pedesaan, dan jalanan buruk di mana sedan konvensional akan mengalami kerusakan. Desainnya menarik khas Eropa dikombinasikan dengan teknik Rusia yang kuat melalui kolaborasi dengan Renault, memberikan teknologi barat serta keandalan dengan kesederhanaan timur yang teruji.
Harganya terjangkau dengan biaya perawatan rendah, menjadi pesaing bagi crossover kompak Tiongkok dan Korea di pasar negara berkembang, di mana daya tahan dan harga lebih penting daripada kemewahan permukaan. Posisi 1, Lada Iskra 2026. Dan kita sampai pada nomor 1 absolut yang tidak disangka oleh siapapun. Lada Iskra 2026, sedan kompak revolusioner yang membuat dunia ternganga. Mesin 1.6 liter dengan 16 katup menghasilkan 105 tenaga kuda yang cukup untuk penggunaan harian perkotaan. Konsumsi bahan bakarnya efisien tanpa meminum bensin secara gila-gilaan. Peredaman suara ditingkatkan secara drastis dengan pelindung spatbor dari bahan felt di depan dan belakang yang mengurangi kebisingan jalan secara signifikan. Desainnya modern dan menarik. Interiornya fungsional dengan material yang ditingkatkan. Teknologinya dasar namun lengkap. Harganya adalah $13.000 yang merupakan pukulan telak. Iskra adalah serangan langsung ke pasar, menjadi pesaing Toyota Corolla dan Honda Civic dengan harga yang jauh lebih rendah. Kendaraan ini menggunakan teknik keras dari masa Perang Soviet. Mesinnya dirancang untuk bertahan selama beberapa dekade, untuk bekerja setiap hari, dan untuk tidak membiarkan Anda terdampar di jalan manapun tanpa mempedulikan kondisi. Ia tidak meminum bensin secara gila-gilaan seperti sedan modern yang memamerkan tenaga yang tidak perlu. Solusi peredaman suaranya murah, cerdas, dan praktis menggunakan felt pada spatbor, tepat seperti apa yang berhenti dilakukan oleh banyak merek karena mereka terobsesi dengan hal-hal premium yang tidak perlu. Di dunia di mana sedan dasar apapun meminta $25.000, $30.000 atau lebih, Lada datang dengan pukulan langsung yang menghancurkan ke pasar global. Ini adalah mobil-mobil fungsional, kokoh, dan terjangkau yang memenuhi tugasnya dengan sempurna, yang tidak merampok Anda dengan suku cadang mahal yang tidak perlu, dan tidak bergantung pada sensor halus hanya untuk menyalakan lampu dasar yang sederhana. Hal itulah yang menakuti persaingan yang sudah mapan, karena jika sedan ini masuk dengan kuat ke pasar negara berkembang di Amerika Latin, Afrika, dan Asia, ia akan menginjak area di mana baik Toyota maupun Honda tidak ingin kehilangan wilayah yang telah mereka kuasai selama puluhan tahun. Ini adalah nomor 1 absolut karena mewakili serangan balik Rusia yang definitif. 13 mobil Rusia tahun 2026 yang tidak disangka oleh siapapun. Hunter, Granta, Vesta, Sobol, Largus, Profi, Travel, Legend, Patriot, Senat, Komandan, Vesta Cross, dan sang juara Iskra. Rusia menyerang balik dengan ketangguhan ekstrim, kesederhanaan mekanis, harga terjangkau, dan teknologi fungsional tanpa komplikasi. Pasar negara berkembang akan menerima mobil-mobil yang bertahan selama beberapa generasi dengan biaya perawatan rendah. Mana yang akan Anda beli? Bagikan komentar Anda dan berlanggananlah. Terima kasih telah menonton.